Mari kita berdoa. Kami rindu sampai selamanya hidup kami, hati kami, pikiran kami menyembah Engkau. Walaupun kami tahu dunia seringkali menarik kami untuk keluar daripada kerinduan kami, untuk jauh daripada hati Tuhan, untuk kami boleh menyembah-Mu. Pimpin sertai setiap kami beribadah, setiap kali kami bersekutu dengan Tuhan, baik di dalam komunitas yang besar maupun dalam komunitas kami yang kecil, bahkan di dalam persekutuan kami pribadi, lepas pribadi, kami terus diingatkan akan hati kami untuk terus boleh menyembah kepadamu. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Bukalah hati kami semua, supaya kami bukan sekedar memahami, mengerti, tetapi juga dimampukan oleh kuasa Roh Kudus untuk melakukannya. Pimpin sertai setiap kami. Kami siap mendengarkannya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Bersukacita walaupun di dalam kegentaran tiap kali naik mimbar untuk menyampaikan firman Tuhan. Bukannya sekedar pandai menyampaikan, mampu menyampaikan, tetapi juga tentu saudara akan melihat apakah Samgar ini juga dimampukan untuk melakukannya. Pas itu begitu gentar sambil menyapa saudara dengan sukacita. Mari kita saling mendoakan, saling menguatkan. Supaya kita boleh menjadi pelaku-pelaku terhadap firman Tuhan. Terus maju, terus bertumbuh, baik saudara yang hadir di dalam onsite ini maupun rekan-rekan jemaat yang ada di dalam channel YouTube maupun juga melalui radio RSK. Saya undang untuk kita belajar satu bagian firman Tuhan dalam Yohanes pasal 13. Kita akan belajar dengan satu topik altar ego, cost of discipleship. Persembahan ego kita itulah harga yang harus kita bayar dalam perjalanan pemuridan kita. Yohanes pasal 13, saya akan baca dari mulai ayat 4. Firman Tuhan berkata demikian, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain linen dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian dia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang ku perbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan pernah membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian bersamaku. Ayat 11, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Ayat 12, sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang ku perbuat kepadamu? Saudara, ego atau si aku adalah diciptakan Tuhan. Melalui ego ini kita disadarkan untuk membantu kita untuk disadarkan tentang siapa aku dan siapa Tuhan yang menciptakan diriku. Ego inilah yang membantu kita untuk mengalami yang disebut individuasi, pengembangan diri, pencapaian diri yang utuh yang Tuhan inginkan ketika Tuhan ciptakan kita sebagai manusia yang utuh. Namun Kejadian pasal 3 kita tidak bisa tolak bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa.
Sehingga ego itu yang seharusnya membawa kita untuk mengenal siapa Allah, siapa kita itu menjadi kemudian pudar. Bahkan John Calvin mengatakan rusak total di dalam pengenalan itu. Sehingga membuat kemudian manusia ketika jatuh dalam dosa menjadi malu bahwa mereka telanjang. Mereka kemudian menjadi rasa bersalah dan menyalahkan yang lainnya. Mereka gagal menyadari diri mereka sehingga pada satu titik yang disebut krisis identitas. Setelah dosa itulah yang kemudian membuat manusia itu tidak peka. Manusia itu kemudian menjadi keras hati dan sombong. Ego itulah yang sudah jatuh dalam dosa membuat setiap manusia itu kemudian merasa diri lebih hebat daripada yang lain. Mau menang sendiri. Dan kadangkala terlalu pede, terlalu percaya diri. Atau kadangkala merasa minder karena dosa itu. Bahkan mungkin juga tidak tahu malu. Bahkan sampai kemudian kita mengenal yang disebut egois. Intinya ego yang seharusnya diciptakan Tuhan untuk dia sadar siapa dirinya, untuk siapa Allah itu menjadi lupa siapa dirinya dan bahkan lupa tujuan hidupnya. Oleh sebab itulah kemudian kita boleh sadari bahwa ego yang sudah jatuh dalam dosa itulah dipersembahkan di altar Tuhan. Supaya kemudian ego yang dipersembahkan kepada Tuhan itu menjadi ego yang boleh katakan nir ego. Kosong terhadap ego kita itu. Saudara, dalam pasal 13 yang kita baca ini adalah sebuah laporan pandangan mata daripada murid Yesus yang namanya Yohanes. Yang tidak dicatat oleh 3 Injil yang lainnya. Di dalam Matius, Markus maupun Lukas. Di dalam konteks yang sama persiapan perjamuan malam yang terakhir, Yohanes melihat dengan pandangan yang berbeda. 3 Injil yang lain melihat sebagai sebuah perjamuan kudus, tetapi Yohanes melaporkan tentang pembasuhan kaki. Saudara kasih Tuhan Yesus menjadi sebuah pertanyaan yang menggelisahkan dan mungkin menggelitik kita, yaitu mengapa harus Yesus yang mencuci kaki murid-muridnya? Apakah rumah di mana Tuhan Yesus pakai di ruangan atas itu tidak menyediakan budak? Sehingga akhirnya Yudas, Petrus, Thomas, dan seluruh rasul yang lain tidak membasuh kaki daripada Yesus. Di mana si budak daripada pemilik rumah itu? Mari kita mundur sebentar memahami tentang budaya cuci kaki. Sebab budaya cuci kaki ini adalah budaya yang wajib bagi seluruh orang Yahudi ketika mereka memasuki rumah. Karena kita tahu mungkin sudah dijelaskan banyaklah kali bahwa jalan pada waktu itu tidak seindah sekarang begitu. Sehingga budaya cuci kaki ini harus dilakukan oleh sang pemilik rumah. Bahkan kalaupun sampai seseorang itu tidak mencuci kaki, boleh katakan begitu, karena duka yang dalam, mereka tetap menyediakan walaupun mereka nggak akan cuci kaki. Tapi mereka menyediakan baskom itu. Sebab kalau ketika mereka tidak menyediakan air atau budak, berarti sebenarnya setiap tamu yang datang itu maaf, kami tidak menyambut dan menerimanya. Tidak melakukan persahabatan dengan tamu yang datang itu. Saudara, bukan hanya itu, maju lagi, seorang rabi ketika mengunjungi rumah seseorang, maka hukumnya lebih dari wajib. Budak harus siapkan dan melayani si rabi itu. Tapi mengapa tidak ada? Saudara, kita tidak akan bisa melihat di Injil Yohanes. Tapi kalau kita melihat Markus dan Lukas, di dalam Markus pasal 14 maupun Lukas 22, kita akan mendapatkan sedikit penerangan tentang hal ini. So, Tuhan Yesus katakan pada murid-muridnya, pergilah ke kota
Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi air. Ikutlah dia. Saudara, Tuhan Yesus merujuk secara khusus, ikutlah seseorang. Nah, seseorang dikatakan di dalam Markus pasal 14 maupun Lukas 22 adalah seorang pria. Seorang pria. Emang apa masalahnya kalau dia pria? Bukan wanita. Saudara, kita pahami bahwa sebenarnya mengambil air, mengisi kendi air bukanlah tugas seorang pria. Kita teringat Yohanes pasal 4 ketika Yesus dalam perjalanan melewati Samaria, dia bertemu dengan perempuan dari kota Sikar ini. Lalu kemudian Tuhan Yesus minta air. Saudara, waktu Abraham utus pembantunya atau orang kepercayanya untuk mencarikan istri bagi Ishak, dia bertemu dengan Ribka yang juga sedang mengambil air. Nah, kalau kita melihat hal-hal ini, maka kita disadarkan bahwa sebenarnya memang itu tugas para wanita. Bahkan ketika juga Ribka bertemu dengan Yakub, sama juga. Nah, pulpit commentary atau tafsiran daripada pulpit berkata demikian. Pria yang membawa kendi air tidak asal membawa air, tetapi ini memiliki makna sebuah persiapan untuk Paskah. Yang kedua, tafsiran dari Cambridge Bible for School and College berkata demikian, bahwa pria yang melakukan, walaupun dia pria yang melakukan, tidak boleh ditafsir bahwa yang mengambil air itu adalah budak. Pendapat yang ketiga, ada beberapa penafsir yang menyatakan bahwa ini seorang pelayan yang memiliki rumah yang akan dipakai oleh Yesus dengan 12 muridnya. Adalah tidak tepat karena kalau itu pelayan, maka dia akan membasuh 12 murid plus si Yesus yang adalah Rabi. Saudara, Handbook on the Gospel of Luke, karangan Railing dan Swerling-Rebel mengatakan demikian. Orang yang mengambil air dari sumur adalah perempuan atau laki, atau hamba laki-laki maksudnya. Karena dalam ayat ini yang membawa air itu laki-laki, maka katanya di dalam buku Gospel of Luke itu kemungkinan besar dia adalah pemilik rumah, tempat Yesus dan pengikut-pengikutnya mengadakan perjamuan, dan dia adalah orang yang kaya. Soalnya kalau kita melihat gambar ini, maka kita akan tertarik melihat dua orang yang di belakang dari Tuhan Yesus, tidak sedang mengelilingi Tuhan Yesus, bercakap dua orang di belakang itu. Soalnya ditafsirkan bahwa itu adalah Yohanes yang sedang bercakap-cakap dengan si pemilik rumah. Flavius Josephus, seorang ahli sejarah Yahudi, di dalam bukunya The Jewish War, book chapter 2, katakan bahwa demikian. Mengomentari tentang siapa seseorang itu, Flavius Josephus katakan dia adalah seorang Esena atau Eseni, kaum Esena. Di mana kaum ini adalah orang-orang yang boleh katakan sebagian besar mereka adalah orang-orang yang selibat, tidak menikah. Mereka hidup kudus dan menjaga diri mereka, belajar firman Tuhan, sehingga kemudian hari abad keberapa kemudian ditemukan naskah-naskah Qumran. Dan kaum Esena inilah yang menjaga perkamen-perkamen perjanjian lama maupun perjanjian baru. Jadi katakan bahwa bisa jadi orang yang mengambil air yang ditunjuk Yesus adalah bukan budak, adalah orang Esena. Sehingga kalau dia adalah orang Esena, tidak mungkin dia menyediakan budak dan tidak perlu menyediakan budak. Atau bisa jadi dikatakan bahwa rumah ini memang dipakai untuk kumpulan orang-orang Esena di dalam belajar memahami firman Tuhan dan hidup kudus. Saudara kasih Tuhan Yesus, kembali ke pertanyaan tadi, mengapa
harus Yesus mencuci kaki murid-murid. Saudara, kondisi ketika semua murid menantikan siapa yang mencuci kaki, Yesus kemudian dikatakan dalam ayat 6 duduk dan memanfaatkan momen itu untuk mengajarkan kepada murid-murid tentang kerendahan hati. Surah ayat 4 katakan, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain linen dan mengikatkannya pada pinggangnya. Surah murid-murid melihat kain itu, murid-murid melihat baskom itu atau tempat penyimpanan air itu, tetapi mereka semua menunggu. Mereka semua menanti. Tidak ada yang berinisiatif kepada rabi mereka, guru mereka. Yang seharusnya murid-murid yang melakukan kepada guru. Karena adat istiadat harusnya seperti itu. Saudara, dalam konteks persiapan perjamuan malam terakhir itu, kita kalau mundur ke belakang beberapa pasal sebelumnya, Mama, Yakobus, dan Yohanes atas dorongan dua anak itu, mintakan kepada Yesus nanti kalau di surga berikan kami kedudukan. Saudara pahami konteks itu. Di dalam dalam perikop Markus pasal 14 dan Lukas 22, walaupun di Yohanes setelah peristiwa ini terjadi perkelahian, perebutan, siapa yang terbesar, kalau di dalam Lukas dan Markus itu sebelum peristiwa perjamuan kudus, maka lepas daripada siapa dulu atau mana dulu, yang pasti mereka sedang mempertengkarkan siapa yang lebih besar. Kalau mereka yang lebih besar, maka yang lebih rendah yang seharusnya mencuci kaki mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Petrus merasa dan menganggap dia adalah murid utama yang lebih besar dari 8 murid yang lain selain Yakobus dan Yohanes. Sehingga dia bertanya, mengapa harus aku yang melakukan pencucian kaki? Kalau boleh dikasih tunjuk, dia akan tunjuk murid-murid yang lain. Kamu yang harus melayani aku, kamu yang harus melayani Yesus, kamu yang harus melayani Rabi kita. Saudara, ketika kita dalam posisi di atas, ketika semua kamera dan mata menyorot hidup kita, ketika kita menjadi pusat perhatian, maka jujur kita sulit merendahkan diri kita dan untuk tidak menjadi sombong. Saudara, ketika kita bilang saya orang yang rendah hati, pada saat itu juga dia sebenarnya sedang tidak rendah hati. Susah kan? Ketika kita bilang saya orang yang rendah hati, saat itu sebenarnya dia sedang tidak rendah hati. Saudara, C.S. Lewis mengatakan demikian, true humility is not thinking less of yourself. Jadi kalau bicara tentang kerendahan hati bukan bicara merendahkan diri, sedikit merendahkan diri kita, bukan. It is thinking of yourself less. Kerendahan hati adalah tidak membicarakan siapa saya, apa yang saya dapat, kenapa saya harus begini dan begitu. Mudah, ego yang sudah jatuh dalam dosa di awal yang saya katakan tadi selalu berpikir aku yang menderita, aku yang sulit, atau harus saya harus didulukan, saya harus bahagia lebih dahulu, dan selanjutnya. Di dalam situasi yang seperti itu sedang memperebutkan siapa yang utama, siapa yang lebih besar dari seluruh murid-murid itu, dikatakan Yesus lalu bangun dan menanggalkan jubahnya, mengambil kain linen dan kemudian mengikatkannya. Peristiwa yang sama jauh sebelumnya pada peristiwa Abraham ketika mengusir Hagar, dia mengikatkan kain itu di pinggang Hagar
untuk kemudian sekali lagi mengatakan, kamu budak. Memang dia sebelumnya budak. Tapi ketika menjadi istri Abraham, dia sudah tidak budak. Tapi ketika diikatkan talinya dan suruh keluar, maka orang semua tahu bahwa ketika dia pakai ikat itu berarti dia budak. Saudara, tidak mudah untuk Yesus kemudian menempatkan diri bahwa saya budak, saya hamba. Saudara, apakah murid-murid senang dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tentu tidak. Pasti sebagian mereka kaget. Bukannya sekedar kaget, ini sebuah tamparan yang begitu kencang kepada hidup mereka, hati mereka, cara pikir mereka, paradigma mereka tentang apa yang disebut melayani, rendah hati, mengasihi. Saudara, D.A. Carson dalam bukunya The Gospel According to John mengatakan demikian, bahwa di dalam bukunya ada satu cuplikan tentang Rabi Ismail setelah melayani dalam sinagog, dia pulang ke rumah. Di rumah kemudian tiba-tiba dia lihat di pintu rumahnya mamanya sudah siapkan baskom air, menyiapkan kain dan melap kain Rabi Ismail yang adalah anaknya. Dan anaknya menolak karena dalam aturan tidak boleh level yang lebih tinggi melayani yang bawah. Dia tahu mamanya lebih tinggi dari dia, gak layak. Tapi mamanya juga marah karena apa? Kamu itu rabi, saya itu jemaat. Walaupun kamu anakku tapi kamu rabi. Laporkanlah peristiwa ini kepada perkumpulan rabi. Saudara kasih Tuhan Yesus, begitu tidak mudahnya untuk kita belajar rendah hati. Jika pembasuhan ini dilakukan oleh Yesus yang tidak umum, bukankah seperti dalam tadi bacaan pertanggapan, adalah sebuah kebodohan, bukan? Ketika kita mengikut Yesus, Rasul Paulus katakan, ketika kita percaya Tuhan Yesus, bagi dunia itu kebodohan. Dan Yesus melakukan sebuah kebodohan untuk mengingatkan saya dan saudara-saudara. Ini bukan hanya sekedar aksi radikal yang mengejutkan, tetapi juga menyadarkan ego daripada murid-murid Yesus. Secara khusus ego daripada Petrus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sehingga kemudian menjadi sebuah statement dikatakan, mengertikah kamu akan apa yang kuperbuat kepadamu? Saudara, Yesus mengingatkan seluruh murid-muridnya bukan hanya sekedar pembasuhan kaki sebenarnya. Bukan. Sehingga dia bertanya, mengertikah kamu apa yang kuperbuat kepadamu? Hai Petrus. Dan bahkan juga rasul-rasul yang lain. Sehingga kemudian kalimat selanjutnya, kalimat pertanyaan dari Yesus, mengapa harus saya, atau Petrus, mengapa harus saya, menjadi sebuah pernyataan dari Yesus. Harus mulai dari aku. Saudara, kalimat mengapa harus aku yang melayani? Ketika mereka sedang berjuang untuk mencari siapa yang tinggi, maka Yesus mengajarkan tentang pembasuhan itu harus mulai dari saya. Harus mulai dari saya. Saudara, di tengah-tengah pemahaman bahwa melayani adalah yang rendah, maka momen ini tidak hanya mengejutkan, tetapi juga menampar seluruh murid-murid. Dan semoga menampar saya dan kita sebagai pendengar saat ini. Saudara, di tengah-tengah sekarang dunia ini sedang mengeksploitasi segala raihan yang mereka miliki dan mereka upload di media sosial. Semua pencapaian, semua kekayaan mungkin yang mereka dapatkan, yang mereka bisa raih. Bukankah ini sesuatu yang berbalik dengan apa yang kita baca di teks pada pagi hari ini? Saudara, semua orang sedang mencari kuasa. Yesus melepaskan kuasa itu dan menurunkan dirinya. Menganggap lebih rendah, bukan hanya sekedar rendah dirinya, tetapi mengabaikan dirinya.
Pendekatan yang Yesus lakukan tidak pernah do as I say. Lakukan apa yang kukatakan, tidak. Tetapi Tuhan katakan as I do. Lakukan apa yang kulakukan. Mudah untuk menyampaikan firman Tuhan bagi saya pribadi, jujur. Tetapi tidak mudah untuk kemudian menjalani apa yang Tuhan jalani. Bukan sekedar cuci kaki. Cuci kaki majelis, cuci kaki jemaat enak. Kakinya masih bagus-bagus. Paling sedikit-sedikit kalau ada bau smell itu bau dari kaos kakinya. Ya mungkin. Tetapi bukan itu intinya pembasuhan itu. Bukan pada mengulang upacara pembasuhan kaki yang biasanya dilakukan pada Kamis Putih 1 hari sebelum Jumat Agung. Bukan. Tetapi paling tidak mudah adalah mencuci ego kita. Mempersembahkan ego kita di mezbah Tuhan sehingga itu menjadi nir ego. Mudah? Tak mungkin. Begitu sulit. Sehingga ketika kita mempersembahkan ego kita itu menjadi sebuah ego yang kemudian kosong, menjadi abu, tak berbentuk, menjadi tiada. Mungkinkah kita mudah untuk melakukan lebih, kurang memikirkan tentang aku? Selalu saya berapa kali katakan, kalau selesai ibadah rayon, ibadah kompel, ibadah pesta, siapa yang lari duluan mengambil nasi, makanan? Saya dulu, saya juga yang lapar. Dari hal sederhana saja, mudah. Sedikit memikirkan bahwa saya yang belum lapar, biar yang lapar duluan ambillah, begitu. Biar yang tua duluan. Hal yang sederhana, sulit dan tidak mudah, bukan? Selalu berpikir, aku yang harus bahagia. Aku yang harus enak dulu. Aku. Saudara, dalam nuansa persiapan untuk pemilihan Pelsus di Gemim Kristus Manado, berapa orang jemaat yang walaupun kita tahu kita tidak layak, tapi Tuhan ingin pakai kita, kemudian aku siap musuh. Atau malah lebih baik dihancurkan yang mungkin nanti akan terpilih, lari ke luar negeri ya setengah tahun lebih ya, supaya nggak dipilih, Anda deketin begitu ya. Kamu majelis ya harus melayani, majelis ya harus ini, hamba Tuhan ya harus ini, begitu. Mengapa tidak berkata, mulai dari saya. Mulai dari saya. Kalau itu semuanya mulai dari saya, bukankah mencari majelis lebih mudah, bukan? Tidak goncang-gancing di media sosial, bukan? Sehingga sekali lagi Tuhan Yesus bertanya, mengertikah kamu apa yang ku perbuat? Charles Swindoll mengatakan ruangan itu dipenuhi dengan hati yang sombong dan kaki yang kotor. Yang menarik adalah bahwa di dalam suasana semua mencari kepentingan diri sendiri, ego mereka. Murid-murid itu yang sedang berkelahi itu tidak melihat handuk dan kain linen. Tidak mengambilnya dan mengikatkan pada jubahnya dan melayani Yesus. Melayani yang lain. Oleh sebab itu Tuhan Yesus sekali lagi tanya, mengertikah kamu akan hal itu? Saudara, dengan mencuci kaki para muridnya, Yesus tidak sekedar rela melepaskan reputasi dirinya, kedudukan dia. Tetapi dia dengan sengaja mengambil. Bukan hanya sekedar menerima itu sebagai sebuah, ya sudah terpaksa kita yang harus mengalah. Enggak. Dia bukan sekedar menerima, tapi dia mengambil dan memilih peran itu untuk mengajarkan murid-muridnya. Luar biasa bukan? Bagaimana dengan kita? Saya dan saudara. Secara khusus saya pribadi sebagai seorang pelayan Tuhan. Saudara, di dalam kerajaan Allah jalan ke atas adalah dengan turun ke bawah. Untuk mendapatkan kemuliaan Tuhan harusnya melayani Tuhan. Sehingga ayat 17 dikatakan demikian. Jikalau kamu tahu tentang prinsip ini, jalan ke atas adalah turun ke bawah, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Saudara, kenapa banyak intrik-intrik ataupun permasalahan-permasalahan di keluarga terjadi karena apa? Semua mempertahankan ego, bukan? Ngana mai tua harus melayani kita pepai tua. Kita kalau
berkata kepada istri kita, kamu karena istri sesuai firman Tuhan, tunduk pada saya. Lalu bilang, kalau kamu gak mengasihi aku, bagaimana aku bisa tunduk padamu? Berkelailah ego dengan ego. Coba kalau semuanya mulai dari saya. Mulai dari saya. Dan iblis lain kali apa? Korek-korek kita ego kan? Sabar, sudah sabar. Kita mai tua, kasih korek-korek lagi, tambah lagi. Atau kita mai tua sudah sabar, sudah mau melayani, suami bikin kita naik darah. Dan terjadilah kemudian hal-hal yang tidak diinginkan, bukan? Sampai kemudian maju ke ruang pengadilan bukan karena hal-hal yang sebenarnya sangat prinsip. Soalnya di dalam dunia yang penuh dengan flexing, semua orang sedang menampilkan siapa dirinya. Dan saya katakan tadi, di dalam dunia yang sedang menampilkan semua keaparaian kita. Saudara lihat perkelahian antara bukan Paris Hilton, Hotman Paris dengan si Rasman. Kita memang sengaja mau jatuhkan dia untuk dengan tunjuk tangan semua penuh dengan hiasan gemerlapan. Tunjukkan bahwa saya pengacara kaya. Ngapain? Gak usah tunjuk juga orang tahu bahwa kamu kaya raya kok. Soalnya dalam dunia yang seperti itu dengan semua pencapaian yang perlu kita pamerkan. Mudahkah seperti C.S. Lewis katakan, less yourself, abaikan dirimu. Wah, itu salib yang tidak mudah. Di dalam dunia sedang mementingkan ego kita yang lebih dulu. Maka menjadi hamba itu jauh daripada hal yang kita bisa dapatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berjuang bersama-sama. Bergandengan tangan untuk mengurangi ego kita. Mengurangi untuk memikirkan aku lebih dahulu dalam hidup kita. Sehingga sekali lagi kemudian Tuhan Yesus berkata, mengertikah kamu apa yang aku perbuat? Saudara mencuci kaki murid-murid sebagai seorang rabi bagi Yesus jauh lebih mudah daripada hal yang kedua dalam ayat 11 katakan. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Dan ia berkata tidak semua kamu bersih. Saudara ketika kita bertemu dengan anggota keluarga kita atau anggota keluarga istri kita atau anggota keluarga dari suami kita atau papa mertua kita, mama mertua kita dan sebagainya. Lalu tahu mereka akan menjatuhkan kita, selalu mau melayani, selalu mau memberi diri. Tuhan Yesus berkata, mengertikah engkau bagaimana perasaanku? 3 tahun saya membimbing Yudas, mendampingi dia beberapa kali kasih clue-clue untuk supaya dia sadar, tahu diri. Tapi apa yang terjadi? Seluruh kesempatan yang diberikan Yesus kepada Yudas, 0. Soalnya kalau engkau sebagai dosen, ada banyak dosen, sebagai guru, ketika kita membimbing, mengajar dalam satu masa itu, lalu apa yang kita ajarkan, yang kita sudah berikan waktu, materi mungkin, emosi kita untuk membimbing mereka, kemudian hasilnya 0. Sudah 0 kemudian bawa pengadilan, ini dosen kurang ajar, bla 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 bla, bawa ke pengadilan dan kita kemudian diadili. Saudara siap mengajar kepada mahasiswa yang seperti itu? Mengertikah engkau perasaan? Saya nggak bisa bayangkan Yesus bagaimana ketika dia mencuci kaki Yesus. Apakah dengan kasar, pakai kain kasar begitu? Kayak katas gosok begitu kan enggak. Tetap kain yang sama. Mungkin dia menangis luar biasa. Bukan masalah pengkhianatan yang Yudas lakukan. Tetapi dia merasa mungkin ada rasa gagal. Membawa dia kepada pemahaman dan kerinduan Tuhan untuk menjadikan dia seorang murid. Saudara Joker mengatakan begini, if nobody hates you, you are doing something boring. Jangan aminkan ini ya. Jangan ya. Dan saya yakin Yesus tidak melakukan itu karena dia boring. Kalau nggak ada yang membenci dia, nggak ada drama yang bagus. Seolah-olah ini panggung sandiwara sehingga Yesus dikhianati dan Yesus sudah tahu semua itu. Enggak. Dikatakan monster don't sleep under the bed. Jadi monster enggak tidur di bawah tempat tidurmu. Tapi ada di mana?
cara pikir kita, cara kita melihat sesuatu. Saudara, Tuhan Yesus gak lakukan semuanya karena puring, enggak. Tetapi di sekitar kita, sejarah akan terus berulang. Bahkan ada orang-orang yang belum tentu muka senyum, tapi di belakang senyum. Siap melayani itu para calon-calon nanti bakal calon majelis? Halo, mengapa engkau menyembunyikan dirimu semua? Kok Jimmy yang bersyukur, selesai sudah tugas dia. Halo, kalau ada orang yang mengkhianati dirimu, ketika ada orang yang membenci dirimu, Aldo juga senyum-senyum karena sudah periode selesai, berhenti dulu. Tapi waktumu masih panjang Aldo. Nggak mudah. Saudara, akan kita ketemu, baik saya pribadi maupun setiap kita akan ketemu orang-orang yang mempunyai motivasi melayani seperti mungkin Yudas, Yakobus, Yohanes, Petrus dengan tujuan-tujuan tertentu. Berapa yang kita mengerti mengapa saya duduk di sini? Mengapa saya kemudian mengambil Yesus menjadi bagian hidup saya? Mengapa saya harus bersusah payah membayar harga pemuritan ini sampai di titik ini? Saudara, mari kita persembahkan ego kita masing-masing. Dan lebih khusus untuk hamba Tuhan kan saya sebagai pengkhotbah. Ke mezbah Tuhan. Ketika Tuhan memberikan ego dia juga di altar Tuhan. Sebuah perjuangan yang tidak mudah. Orang yang dikasih oleh Bapa itu harus menghadapi hal-hal yang sedang kita jalani dalam masa prapaskah ini. Dia tahu Petrus akan menyangkal walaupun sebelumnya berkoar-koar, saya akan hidup untuk engkau, saya tidak akan pernah menyangkal engkau. Tetapi realitanya tidak seperti itu. Seluruh murid, 11 murid lari ketakutan ketika Tuhan Yesus ditangkap. Thomas berkata, kalau aku tidak mencucukkan tanganku kepada lubang paku itu, aku enggak akan percaya. Setelah itulah cost of discipleship daripada Yesus. Dan pasti akan kita tanggung ketika kita berkata bahwa saya murid Yesus. So, ketika kita tahu siapa kita, sadar siapa saya, siapa Tuhan yang kita sedang percayai, dan tidak mudahnya perjalanan bersama dengan Yesus, dan lebih sempit lagi dalam konteks pemilihan Pelsus kita ini, di mana engkau taruh Yesus yang sudah melayani murid-muridnya, yang tidak takut bayar harga, yang tidak memperjuangkan masalah layak atau tidak layak seorang rabi mencuci kaki murid-muridnya. Dia tidak takut diomongin. Ini rabi model apa ini? Rabi kelas apa ini seperti ini? Melanggar banyak aturan. Ketakutan itu tidak bisa menyenangkan orang. Dan jujur kita sebagai seorang pelayan-pelayan Tuhan, Pelsus, kita tidak akan mungkin bisa melayani dan menyenangkan semua orang. Di dalam kondisi itu, masihkah engkau berani mengatakan ketika nanti panitia pemilihan mendatangi engkau untuk mendoakan bahwa engkau dipilih beberapa jemaat, namamu sudah dimasukkan. Ya Pak Pendeta, saya akan doakan itu. D.L. Moody berkata demikian sebagai penutup dari rangkaian firman Tuhan hari ini. The measure of a man is not how many servants he has, but how many men he serve. Seorang manusia yang di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, bukan masalah kedudukan. Dengan banyak pelayan kan berarti dia punya kedudukan, bukan? Tetapi sebanyak apa engkau telah memberi dirimu untuk Tuhan. Terus maju, jadi berkat. Mari kita saling mendoakan supaya kita boleh menjadi berkat satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Inilah kami bukan murid-murid yang sempurna. Kami adalah murid-murid yang sedang berjuang ya Tuhan. Biarlah kami menjadi murid-murid yang setia dan berani membayar harga. Terus diberanikan untuk mempersembahkan ego kami di altar-Mu.
secara khusus berkaitan dengan pemilihan Pelsus. Tuhan jaga dan lindungi gereja kami. Masa depan 3 tahun ke depan ada di tangan setiap Pelsus-Pelsus yang akan nanti terpilih. Biarlah mereka mendoakan dan mempersiapkan hati mereka, pemberian diri mereka. Walaupun mereka tahu tidak akan pernah bisa menyenangkan orang. Mungkin ada orang yang berkeluh kesah tentang mereka, memprotes. Tapi ketika mereka tahu pemberian Tuhan dalam hidup mereka, mereka boleh dimampukan. Mampukan kami juga untuk saling melayani di dalam keluarga kami. Ketika kami tahu karakter, kelebihan, kelemahan pasangan kami, bukankah kami lebih cenderung melihat kelemahan pasangan kami daripada kelebihan mereka? Mampukan kami untuk melayani. Supaya kebahagiaan yang Tuhan janjikan itu terjadi ketika kami saling melayani, saling mengasihi. Ini doa kami, berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan bersyukur. Amin.